mempunyai hati buat rakyat. Oke. Itu yang paling penting, makanya kami selalu setia dan mendukung Pak Jokowi. Anda bersaksi ya? Iya. Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Seberapa dekat Anda dengan Pak Jokowi dan keluarga sih? Saya rasa cukup dekat ya, karena ada pertemuan, suka kadang-kadang Pak Jokowi minta kita ketemu di sini, di sana gitu. Kadang-kadang bersama teman-teman, kadang-kadang sendiri gitu. Kemenangan ini adalah kemenangan memang dari rakyat. Jadi bukan direkayasa atau dituduh curang, bahkan yang di tempatnya lawan lah, tempatnya umpamanya merah atau apa gitu Kandang kan, lawan. kandang lawan. Memang sasaran kita ke situ. Jadi bukan kayak saya dukung ini untuk saya jadi masuk di pemerintahan, enggak. Nggak ada cita jadi menteri gitu? Enggak, Bang. Karena Wow, tamu saya berikut ini semoga menyala kata anak sekarang. Wakil Ketua TKN ya, Sylvester Matutina. siap, makasih. Matutina betul ya? Matutina. Saya ngeri banget, saya cuman ini Matutina yang saya kenal. Apa kabar? Baik, kabar baik. Terima Ya. kasih sudah diundang di Helmi Bicara, suatu kehormatan bagi saya. Saya dong. Abangku. Ini tokoh sebenarnya banyak di belakang layar, tapi perannya saya tahu luar biasa. Beliau adalah ketua dari Solmed, Solidaritas Merah Putih. Merah Putih. Makanya saya pakai merah putih sekarang. Iya. Sampai sepatu merah putih. Dan juga penanggung jawab gerakan Setia Tegak Lurus Jokowi. Tegak Lurus Jokowi. Nah ini menarik nih, menarik. Jadi bukan sekarang aja beliau tuh tegak lurus ke Pak Jokowi ya. Mulai dari pencapresan gubernur ya. Iya, tepatnya sih pencapresan pertama ya. Pencapresan pertama. Iya. Oke, tahun? Tahun 2014. Sebelumnya 2013. Oke. Ya, sampai 2019. Terus kemarin ya Pak Prabowo sama Mas Gibran. Ini karena ada Gibrannya. Ngelanjutin. Jadi Bapak menjaga Pak Jokowi dan anak-anaknya. Intinya sih gitu ya, tapi memang yang kita utamakan, kita mencari sosok yang benar-benar bisa membuat Indonesia ini menjadi negara yang mandiri, maju. Dan meneruskan cita-cita Pak Jokowi. Meneruskan cita-cita Pak Jokowi. Saya pikir intinya di situ kan? Melanjutkan dan menyempurnakan. Menyempurnakan. Iya. Jadi, ya saya lihat kalau gitu Anda orang yang sangat konsisten. Saya mau tanya Bang Silver, kenapa Anda begitu dengan Pak Jokowi udah kayak lebih dari keluarga ya? Iya. Selain menganggap Pak Jokowi adalah keluarga, memang kita berpikiran bahwa Pak Jokowi adalah orang yang dikirim Tuhan untuk memperbaiki dan memajukan bangsa kita. Dan mempunyai hati buat rakyat. Paling penting itu mempunyai hati buat rakyat. Oke. Itu yang paling penting, makanya kami selalu setia dan mendukung Pak Jokowi. Gitu. Dari dulu? Dari dulu, dan terlebih lagi beliau adalah presiden dan juga anak-anaknya ini nggak ada pernah terindikasi memakan uang APBN atau korupsi. Anda bersaksi ya? Iya. Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Jadi kalau anak-anaknya jadi pengusaha itu jalan mereka sendiri ya? Jalan mereka sendiri itu. Memang mereka juga punya talenta untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Oke. Dan walaupun ya kalau kita berbisnis ada gagal, ada berhasil, itu biasa Bang Silver? Biasa, dalam bisnis kan ada up and down. Oke. Kan nggak ngucuk-ngucuk gitu loh. Dari apa yang membuat Bang Silver itu jatuh cinta dengan Pak Jokowi? Karena kita menginginkan Indonesia yang lebih baik, yang lebih bermartabat. Oke. Jadi memang senafas dan semisi dengan tujuan kami di Solidaritas Merah Putih dan tujuan kami secara pribadi sebagai anak-anak Merah Putih. Makanya kita menjatuhkan, oh ini orang baik, orang benar yang kita harus dukung supaya beliau bisa memperbaiki bangsa ini. Dan sekarang konsisten ya, Konsisten. didukung, dibela. Iya. Solmed ini anggotanya berapa sih Bang? Anggotanya mungkin banyak ya. Hampir ada di seluruh kabupaten seluruh Indonesia dan perwakilan hampir 20 lebih negara di dunia. Termasuk di Taiwan segala macam? Di Taiwan, di Finlandia. Finlandia itu hanya ada Solmed dan Kedutaan Besar Indonesia. Nggak ada partai politik, nggak ada ormas. Jutaan? Mungkin bisa ya, mungkin bisa. Bisa. Kita punya data di Sulut itu kita sebelum Pilpres 2019 14.747 orang yang mendaftar memberikan KTP dan mengisi formulir. Sulut saja? Iya, Sulut. Kan perlu biaya yang besar ya? Iya. Dari mana Anda mendapatkan duit untuk membiayai
kegiatan relawan ini? Ya itu urusan Tuhan ya. Kami juga tahu-tahu kayak saya sebagai seorang, saya punya kantor hukum, saya juga punya bisnis dari uang pribadi kami, terus bantuan dari teman-teman kami yang memang mereka kadang-kadang bersimpati. Contohnya ada teman tiba-tiba, "Bang, kalian butuh ambulans ya? Aku ada nih berapa unit." Ya udah, sering dikasih kayak begitu. Kami dapat cukup blessing karena kami itu selain relawan politik, Solidaritas Merah Putih ini, kami relawan kemanusiaan dan juga mendampingin UMKM, petani, nelayan, orang-orang yang terzolimi secara hukum, orang-orang yang tidak bisa mendapat pendidikan layak, itu yang kita bantu. Makanya banyak juga teman-teman yang bersimpati, pengusaha atau siapapun yang tergerak hatinya untuk membantu. Gitu. Wow. Seberapa dekat Anda dengan Pak Jokowi dan keluarga sih? Saya rasa cukup dekat ya, karena contohnya perkawinan anak presiden, tiga-tiganya saya hadir selalu di situ, bahkan waktu sebagai panitia. Dan juga waktu Mas Gibran itu, waktu ijab kabul itu, saya mungkin orang luar yang hadir di dalam ruangan bersama senior-senior kayak yang orang-orang tua-tua lah, intinya yang senior bangsa ini yang hadir acara itu, saya pun hadir di dalam. Gitu. Jadi Anda dianggap dekat? Ya, saya merasa dekat, Pak Jokowi pun merasa dekat dengan kita gitu. Punya pertemuan rutin dengan Pak Jokowi? Ada pertemuan, suka kadang-kadang Pak Jokowi minta kita ketemu di sini, di sana gitu. Kadang-kadang bersama teman-teman, kadang-kadang sendiri gitu. Pak Jokowi suka ngomong apa dengan Bang Silvas? Kebanyakan mengenai bangsa ya, mengenai mungkin minta masukan, dan kita ini kan rakyat juga ya, bukan petinggi lah, intinya rakyat hanya berwujud relawan. Kami mengetahui kondisi terkini, kondisi yang terjadi di masyarakat, paling enggak kami tahu, karena kami kan punya mata dan telinga teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Umpamanya ada TKI, TKW kita yang begini-begini. Nah, nanti kita laporkan ke Presiden. Ada masalah sengketa tanah masyarakat yang disolimin, kita laporkan ke Presiden. Ada umpamanya kita, contohnya Pak, Papua itu begini loh, karena saya punya usaha di Papua gitu. Saya punya mes, punya karyawan. Jadi kami tahu supaya Papua itu harga-harganya harus turun gitu kan. Jangan sampai semen harganya jutaan gitu. Jadi kami memang praktisi di bidangnya, dan kami tahu persis keadaan yang terjadi, makanya kita selalu A1 melaporkan ke Presiden. Karena punya jaringan? Iya. Seluruh kabupaten Solmed ada? Hampir seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia ada kami. Saya tuh dengar Solmed tuh dengar nama Ustadz satu itu tuh. Ternyata yang pimpin Ambon ini. Iya. Kalau dia pakai D, kita pakai T. Pakai T. Jadi Solidaritas Merah Putih. Oke. Luar biasa. Pernah nggak Anda misalnya Bang Silvas punya pengalaman yang demikian tidak terlupakan waktu bertemu dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi itu kalau ketemu kita itu benar-benar dia mendengar apa yang kita lakukan. Terus, dan bagusnya lagi kita laporkan hal-hal yang terjadi kezoliman umpamanya di masyarakat itu, langsung hari itu bisa paling nggak 1 minggu itu atau 2-3 hari bisa langsung beres. Cepat ya Bang? Cepat. Nah, contohnya ada masalah sengketa tanah masyarakat gitu kan yang terzolimi. Saya ngomong sama Presiden hari Jumat, hari Senin langsung Presiden langsung saat itu minta ajudan telepon menteri terkait. Langsung hari Senin kami ketemu. Atau ada masalah contohnya orang yang terzolimi secara hukum oleh istilahnya dikriminalisasi. Kriminalisasi. Ya. Langsung malam ini kami ketemu, ternyata saya laporan, Presiden langsung telepon, besok masalah beres. Itu menyangkut rakyat kecil yang kita laporkan ke Presiden. Jadi benar-benar langsung saat itu. Tapi ada nggak ya, ini manusiawi ya? Ya. Pak Jokowi pun bukan manusia yang sempurna. Ya. Ada nggak misalnya dari Bang Silvas maupun disampaikan beliau atau tidak, mestinya Pak Jokowi itu mestinya begini. Ada nggak begitu? Ya ada juga. Kadang-kadang juga mungkin karena kesibukan beliau ya, yang kita juga
kasih ini belum beres gitu kan. Ya kita menanti, ya kita maklum lah. Oke. Intinya itu. Oke. Bang Silves sekarang adalah wakil ketua TKN. Ya. Ya, alhamdulillah ya, menurut quick count dan sekarang real count yang sedang berjalan, ya 02 ya memimpin sekali putaran. Ya. Ya. Bagaimana perasaan Anda? Saya pikir itu adalah suatu hal yang memang wajar ya. Kemenangan ini adalah kemenangan memang dari rakyat. Jadi bukan direkayasa atau dituduh curang. Ya. Menurut saya sih enggak. Kami kita sama-sama di TKN tahu persis. Ya. Nggak ada kita punya tim kecurangan itu nggak ada. Tapi selain dari hasil survei Ya. sebenarnya tim paslon 01, 02, 03 ini kan tahu hasil survei. Dari awal 3 bulan lalu, sebulan lalu, bahkan waktu debat terakhir itu di JCC, saya hadir, saya ketemu sama petinggi-petinggi dari 02 ya, TPN 02. Mereka ngomong tanggal 4 Februari 2024. TPN 03. 03. Ya. Mereka ngomong ada 3 orang tuh, petingginya langsung. Mereka bilang, bro, kalian hebat, kalian menang. Saya bilang, enggak lah, Pak Ganjar yang menang. Enggak bro, survei kami kalian udah 53%. Jadi sebenarnya mereka tahu. Tapi kita juga nggak berpatokan hanya survei, ya kan. Tapi saya punya tim belusukan. Saya sendiri pun belusukan, ya kan, belusukan di contohnya hampir di seluruh kabupaten kota, Jawa Tengah aja, itu Solmed dan relawan-relawan itu 35 kabupaten kota kita datengin, bahkan yang di tempatnya lawan lah, tempatnya umpamanya merah atau apa gitu kan, kandang lawan. Memang sasaran kita ke situ. Dan ternyata masyarakat menyambutnya gila-gilaan, Bang Helmi. Jadi udah terasa ya? Iya. Kandang lawan itu? Iya, di kandang lawan semua bendera merah umpamanya gitu kan. Di tempatnya petingginya mereka kami datangin, anak-anak kecil keluar. Mereka kami bagikan susu gratis. Terus ada ya jual minyak murah kan, itu kan. Tebus murah, kasih stiker. Itu anak-anak kecil goyang gemoy, ibu-ibu goyang gemoy. Dan menurut saya ini nggak bisa dilawan. Siapapun nggak akan bisa melawan ini. Makanya nggak aneh kalau Prabowo Gibran menang itu tidak aneh. Contoh penjualan baju biru muda. Ya itu kan udah, itu semua dijual dan orang beli. Nah, itu udah tanda-tanda menurut kami ya. Kami punya pengalaman sebagai pemenang nih. 2014, 2019. Terasa sekali. Tercium ya. Ya, dan bahkan ada konser-konser yang dibikin oleh 01 sama 03 acara, orang semuanya angkat tangan, gemoy. Dan ini nggak bisa, ini suara rakyat, suara Tuhan yang memenangkan. Jadi kita canvassing door to door, kita itu minta restu ke rakyat. Termasuk juga ngasih tahu visi misi, tapi nggak terlalu yang berat-berat. Intinya kita minta dukungan, dan rakyat ternyata yang kita anggap bahwa itu bukan kandang kita, itu ternyata semua tuh ternyata ke kita. Dan ini makanya saya bilang ke yang protes kan, paslon 01 sama 03 narasi saat ini. Kecurangan itu ya, mereka luar bilang biasa. curang. Silakan sekarang ya kan, Pak Anies sama Pak Ganjar datang belusukan ke tempat-tempat TPS itu. Benar nggak sih suara kami segini? Datanglah. Jangan sampai ya kan kayak kemarin Pak Ganjar tidur di rumah penduduk. Di situ aja dia kalah gitu loh. Ya kan Bang? Karena apa? Mungkin dia tidur di rumah penduduk bikin susah penduduk nih. Iya kan Pak? Pengamanan di mana-mana ya kan, orang mau mandi susah, mau makan susah, harus ngeladenin dia. Itu pencitraan yang menurut saya yang begini-begini nggak kena di bangsa kita. Ya kan? Jadi hal-hal yang direkayasa ini menurut kami nggak bisa memenangkan seseorang jadi presiden di Republik Indonesia. Tapi karena memang rakyat yang memilih, Abang bayangkan sekarang ini anak-anak balita di bawah 5 tahun itu, ataupun yang di bawah 10 tahun, semuanya goyang gemoy.
Bahkan di TikTok itu ada yang dia mau ikut nyoblos kan, anak-anak kecil itu. Mau milih 02 sampai nangis-nangis. Jadi memang kalau kecurangan menurut kami sih enggak ya. Iya. Kami di TKN rapat aja jarang, Abang tahu itu. Ya kan? Bagaimana kita mau merekayasa kecurangan. Jadi kadang-kadang kayak belusukan Pak Mas Gibran ya. Yang pertama itu kan termasuk kita beberapa teman yang megang, termasuk saya yang mengkoordinir di Lampung dan Sumsel. Itu hanya dari TKN dan Mas Gibran, timnya Mas Gibran minta, Abang berangkat ya ke sana. Saya hanya dikasih waktu 2-3 hari untuk menyiapkan acara. Mulai dari penyambutan di bandara, ke bertemu dengan relawan, dengan mahasiswa, dengan partai, ke ke pondok pesantren. Bahkan ke pasar itu kadang-kadang kita, Mas Gibran tiba-tiba minta, Bang, ke pasar. Itu dalam sekian detik langsung belok mobil iring-iringan itu. Sama kayak Pak Jokowi juga ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau bilang kita mau curang, bagaimana caranya? Kita nggak punya tim, kita nggak pernah tahu caranya. Ya kan, kita, ya menurut saya memang ada pelanggaran, seperti Bawaslu bilang kemarin tuh. Pelanggaran ini dilakukan oleh masing-masing paslon tentunya, tapi parsial. Tidak menyeluruh bahwa kita ada yang seperti dituduhkan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Itu nggak ada. Bagaimana orang kita, Abang tahu lah, di TKN juga kita jarang rapat gitu loh. Ya kan, hanya ada tim, memang karena kita kebanyakan tim udah terbiasa menang juga, udah jalan dengan sendirinya. Timnya PSI jalan, timnya Gerindra jalan, tim relawan jalan, semua udah paham cara memenangkannya gitu. Jadi kebetulan kayak ada beberapa organisasi relawan yang cukup lumayan, dia punya hampir di seluruh titik kabupaten kota, dia gampang aja, tinggal kita bikin desain spanduk ini, stiker ini, jalan ke sini, beli susu, ya kan, yang kayak gitu, Bang. Dan kemenangan 02 kan didukung oleh relawan banyak banget ya. Relawan dan partai lah. Solmed ya. Iya, banyak sekali kita, dan memang teman-teman itu kerja belusukan. Termasuk ibu-ibu lah. Termasuk itu anak-anak muda. Termasuk silent majority, Bang. Silent majority, itu menarik ya. Yang orang sakit hati ketika Pak Jokowi dihina. Pak Prabowo dihina, Mas Gibran dihina. Dan mereka tidak ngomong di medsos. Iya. Ibu Iriana dihina, sampai Jan Etes itu dihina, Bang. Padahal ya saya kebetulan dekat kan, berapa kali sama Jan Etes ngasih coklat gitu, pangku dia. Anak, ya seperti anak kita, anak masih kecil gitu. Dituduh macam-macam kan, ini kan gila nih orang-orang pikiran. Tapi hinaan mereka ini akhirnya menambah suara 02. Itu, Mas. Hinaan, cacian, yang merendahkan. Ada yang merendahkan Pak Prabowo itu seperti babi, ada kan. Terus Pak Ahok itu yang Cornelis. Pak Ahok mengatakan Pak Jokowi nggak bisa kerja. Termasuk FX Rudy bilang Ibu Iriana nggak hadir waktu pemakaman. Bang, saya ini waktu penguburan ibunya Pak Jokowi, Ibu Sujatmi, Eyang Sujatmi itu, saya ada di tempat penguburan. Saya hadir di situ. Dengan waktu itu COVID sangat tinggi. Kami jalan itu harus ada surat. Dan harus diperiksa dulu. Semacam PCR, sebelum PCR itu, apa namanya itu. Sampai di Solo waktu kami dengar, ya kan, saya dari Bandung tembak. Ya memang alhamdulillah, puji Tuhan, dimudahkan. Dan kebetulan ada pas pampres yang kenal, dia bilang, Abang di depan aja. Saya bilang, jangan, itu keluarga, saya di belakang. Enggak, Bang, enggak ada orang. Abang di depan. Dan waktu iring-iringan memang Ibu Iriana nggak ada. Tapi bukan hanya Ibu Iriana. Itu Mbak Selvi nggak ada. Istrinya Mas Gibran. Anaknya Pak Jokowi, adiknya Mas Gibran, Mbak Kahiyang nggak ada. Jan Etes mereka. Jadi memang waktu itu COVID tinggi-tingginya. Bagaimana orang nggak hadir? Orang disemayamkan di rumahnya Ibu Iriana dan Pak Jokowi gitu. Dan
Setelah itu saya ikut tahlilan dari hadir ya, tahlilan itu dari hari pertama sampai hari ketiga, dan ada Ibu Iriana di situ. Jadi benar-benar fitnahan ini yang FX Rudy, Bang, ya, kita ngomong apa adanya ya. Ya mungkin dia sakit hati, anaknya juga mau nyalon wali kota nggak jadi lah, atau masalah kerjaan proyek kayak apa kita nggak tahu juga lah, yang kayak gitu. Ya termasuk Pak Jokowi nggak dukung Ganjar kan, hanya maksud saya kenapa ranah pribadi itu dimasuki untuk hanya masalah politik. Sangat kerdil sekali hatinya gitu loh. Gitu, Bang. Oke, ini ada apa ya, di luar ramai sekali ya, terutama di elit ya, isu pemakzulan, isu hak angket. Abang sebagai bagian dari TKN, bagaimana Pak menyikapi ini? Kalau isu pemakzulan itu memang kan sudah lama, Bang. Sudah lama digulirkan lah. Ya. Pemakzulan itu berbagai macam cara ya, melalui demo-demo itu udah lama sebenarnya. Tapi kan mereka ini kan mau pemakzulan ini kan ada koridor hukum dan ketatanegaraan yang memang benar-benar harus kita lewati. Dan sampai saat ini kami yakin tidak ada arah untuk menuju ke situ, nggak ada. Apa yang mereka tuduhkan ke Pak Jokowi mulai ijazah palsu, terus mendukung jabatan 3 periode, itu nggak ada, Bang. 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden itu Pak Jokowi nggak mau dan tidak pernah wacana itu diwujudkan. Nah, kami ini termasuk yang menentang, yang setia tegak lurus Pak Jokowi. Jadi 3 periode itu yang pertama usulan dari Amin Rais, Bang. Amin Rais? Amin Rais salah satunya. Benar. Iya. Hanya diamplifikasi oleh pendukung Pak Jokowi. Pak Luhut, terus ada yang Bara JP lah. Bara JP, Bahlil ya. Ya. Kemudian terakhir ada Kodari. Ya, Kodari, ya kan. Nah, kita ini yang nggak mau. Kita yang setia tegak lurus Jokowi. Jadi kita hanya menunggu Pak Jokowi itu maunya, Bang. Terus terang aja, yang beliau mau ini mendapat penggantinya yang bisa meneruskan dan menjadikan Indonesia negara maju. Jangan sampai menjadi negara gagal seperti di Amerika Selatan atau di Afrika. Only itu, Bang. Yang lain nggak ada. Bahwa perjuangan beliau? Ya, makanya kita dari yang setia tegak lurus ini mendukung cawe-cawe Pak Jokowi. Kalau itu iya. Untuk capres. Bang Silva ingat nggak ya, dulu ya awal-awalnya Pak Jokowi itu ke Ganjar loh. Iya. Ingat dia ngomong, benar, pengganti saya itu yang berambut putih, ya, jidatnya berkerut supaya mikirin rakyat. Benar ya? Benar, karena waktu itu yang bikin acara di GBK yang rambut putih itu kami, kumpulan relawan-relawan ini. Kami yang bikin acara itu untuk mendukung Pak Ganjar. Jadi waktu itu hanya ditentang oleh... Jadi Bapak milih mendukung Pak Ganjar juga semula? Iya. Hanya kan waktu itu PDIP nggak mau. Mereka menolak keras tuh. Kami dihantam. Nggak perlu relawan. Iya, jadi waktu itu mungkin karena kita, Pak Jokowi dan relawan nggak endorse Mbak Puan ya. Karena waktu itu kan sampai mereka bikin Dewan Kolonel itu, Bang. Iya, tahu. Nah, hanya setelah itu kita masih berharap Mas Ganjar sama Pak Prabowo. Relawan termasuk Pak Jokowi. Tapi ketika U20 selesai, Bang. U20 tuh benar-benar menentukan ya? Iya. Itu kan Pak Jokowi yang karena kami menganggap, kami sebagai rakyat, sebagai relawan juga sangat kecewa berat. Dan saya yakin Pak Jokowi juga, hanya Pak Jokowi negarawan, dia nggak bisa ngomong kekecewaannya. Karena apa, Bang? Karena U20 itu adalah mimpi anak-anak bangsa kita. Yang ingin dia menjadi pemain bisa berlaga di level dunia. Terus masalah UMKM, terus ada pariwisata, ada investasi juga di situ. Jadi semuanya hancur gara-gara seorang Ganjar, ya kan? Yang dia harusnya gubernur itu adalah bawahan dari presiden, dan dia melakukan subordinasi ke presiden. Dia lebih ke partai politiknya gitu loh. Jadi itu yang kita lihat bahwa ini Ganjar udah selesai, kita nggak bisa mendukung presiden yang tunduk kepada oligarki partai di bawah
ketua umum dan juga asing dan juga pengusaha hitam dan politisi busuk. Kami nggak mau itu. Kami mau seorang presiden yang berani mengambil keputusan sendiri untuk rakyatnya, Bang. Makanya nama Ganjar langsung selesai di kami relawan gitu. Udah selesai waktu itu. Jadi nyaman ke Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo-nya atau karena ada Gibran yang akhirnya mendampingin Pak Prabowo? Kalau boleh jujur. Kalau mau jujur, Pak Prabowo juga ada, Bang. Karena kami lihat dia punya gaya, punya komitmen. Dia nggak tunduk sama siapapun. Terus yang kedua faktor Mas Gibran. Tapi kalau Pak Prabowo sama orang lain belum tentu. Belum tentu juga. Karena kami meyakini bahwa aura Pak Jokowi dan keluarganya yang tidak korupsi ini akan mempengaruhi Pak Prabowo juga. Itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan buat bangsa ini, contohnya undang-undang perampasan aset, Bang. Ya. Nah, itu harus, Bang. Undang-undang uang kartal. Itu yang kita inginkan. Itu Bang. Perjuangan PSI itu. Ya. Makanya kita juga mendukung PSI itu. Gitu. Oke, terima kasih lah senior mendukung anak muda. Kalau saya tuh sebenarnya udah malas berpolitik, Sylvester. Tapi saya pikir ini anak muda yang backgroundnya tidak ada yang cacat ya, tidak ada yang korupsi. Adalah orang-orang anak muda yang punya idealisme untuk membuat Indonesia lebih berubah makanya ke depan, Bang, kita harus melakukan revolusi. Dalam hal ini kan revolusi ada di anak-anak muda dipimpin oleh Mas Gibran dan banyak anak-anak muda yang hebat-hebat kan ada Emil Dardak dan sebagainya. Ada kayak Grace dan sebagainya, Grace Natali, Kaisang. Itu yang kita dukung, Bang. Jadi bukan kayak saya dukung ini untuk saya jadi masuk di pemerintahan. Enggak. Enggak ada cita jadi menteri gitu? Enggak, Bang. Karena biar aja orang yang mampu, yang profesional, yang benar-benar bisa membantu presiden terpilih nantinya. Jujur, relawan itu dapat apa sih, Bang Sylvester? Ada yang dapat, iya, harus kita akui. Tapi ada juga dia puas ketika dia melihat perubahan untuk bangsa ini, Bang. Nah, ada idealisme di situ ya? Ada. Contohnya kami di Solmed itu kami bagikan kursi roda untuk orang-orang yang nggak bisa jalan itu kan, Bang. Bagi sembako, renovasi rumah-rumah kumuh. Itu dananya dibantu? Kami sendiri, tapi ada juga teman-teman yang bantu. Nggak, saya jujur aja. 2014, Bang Sylvester, Solmed kan bantu Pak Jokowi, terpilih. 2019, terpilih. Ada nggak jabatan yang diberikan kepada teman-teman di Solmed? Sampai saat ini Solmed nggak? Mungkin komisaris atau direksi? Memang karena kebetulan ketua sekretaris bendara saya cukup lumayan mampu, Bang. Kami pengusaha lah ya. Jadi mereka bilang, Bang, ini bukan tujuan kita. Tujuan kita suatu saat Solmed itu punya kampus sendiri, punya rumah sakit sendiri, punya ambulans. Nah, itu lebih penting kayak itu, punya sentra-sentra yang bisa menghasilkan keuangan sendiri gitu loh. Jadi urusannya sama Tuhan ini ya? Iya, ini benar-benar kita di sini idealis, Bang. NKRI dan urusannya sosial. Iya. Betul ya, sosial ya? Sosial, kemanusiaan. Yang harus diperjuangkan melalui kekuasaan. Siap. Betul kan? Iya. Harusnya begitu, Bang. Harusnya begitu. Iya. Tapi kita juga membebaskan teman-teman yang masuk ke partai politik juga nggak ada masalah sih. Ada juga? Ada juga. Iya, ya. Didukung juga? Iya, didukung juga. Free banget ya? Iya, kami punya anggota dewan dari beberapa partai seluruh Indonesia ada. Oke. Siap. Ya. Solmed, menarik saya namanya. Kenapa sih namain Solmed? Solidaritas Merah Putih. Ya, tahu. Singkatannya Solmed, Bang. Jadi solidaritas anak-anak merah putih. Ya. Itu, Bang. Jadi, bukan Solmed gitu ya, karena gitu. Iya. Solmed. Mungkin ada ustadz itu namanya soulmate juga ya. Dia pakai D, Bang. Kita pakai T. Atau mau ke belahan jiwa gitu, soulmate. Ya, intinya itu sih, Bang. Oke, Bang. Jadi ini firm ya, insya Allah ya, akan kan masih bergulir terus nih. Iya. Yang KPU masih terus menghitung, ya kan? Hak angket. Hak angket masih akan bergulir. Saya nggak tahu di status sudah kayak apa sih? Kalau hak angket sih hak politiknya DPR. Ya kita hargain. Tapi kan
jangan sampai menyesatkan, Bang. Dan juga menjadi guyonan ke masyarakat. Kasihan gitu loh. Anies sudah kalah, Mas Ganjar udah kalah, terus jadi lucu-lucuan. Minum dulu, Bang. Ya. Ya, saya melihat bahwa masyarakatnya kan di luar udah tenang-tenang saja lah ya. Betul nggak? Iya, makanya Bang, harusnya kan kemarin mereka juga paslon-paslon yang lain ini ya, selain kita, sudah memberikan pendidikan politik yang nggak baik menurut saya. Iya. Mereka memberikan berita bohong, menjelek-jelekan 02, Pak Jokowi dan sebagainya. Seharusnya saat ini ya mereka sadar gitu loh bahwa rakyat sudah menghukum mereka. Iya. Dengan mereka nggak terpilih itu harusnya mereka sadar diri bahwa rakyat tidak merestui, Tuhan juga marah gitu loh. Tapi sampai saat ini bikin opini yang menyesatkan, contohnya bikin hak angket lah, terus bilang kecurangan lah. Ya kalau mau, mana buktinya? Silakan diadukan kan, Silakan. salurannya udah jelas ya. Ya kan kita ngomong aja Bang, antara menurut quick count, kita 02 58%, kalau nggak salah. Terus 01 24. itu 24 atau 25 lah, Ya. let's say 25. Berarti ada perbedaan 23%, Bang. Sedangkan pemilih kita itu 204 juta. Kita anggap aja yang ikut nyoblos 180 juta. Berarti ada selisih suara antara 50 sampai 60 juta, Bang. Nah, 60 juta ini, satu TPS itu 300 orang. Berarti kalau 60 juta dibagi 300, 200 ribu TPS yang harus 01 menangkan. Supaya bisa masuk ke putaran kedua. Nah, ini apakah mereka nggak mikir gitu loh Bang? Bagaimana lagi yang 03 yang hanya mendapat 16 sampai 17%. Ibarat baterai itu udah lowbat Bang. Selisihnya 40% ya. Ya. Jadi saya pikir mereka harus ngasih tahu ke masyarakat tuh logika yang sebenarnya, keadaan yang sebenarnya. Jangan istilahnya bikin opini yang akhirnya menyesatkan kita semua, kasihan rakyat gitu loh. Ada pakar politik yang mengatakan 01 itu perhitungannya mereka menang satu putaran ya. Ya tapi enggak, tapi kalau yang dari mereka sendiri, TPN-nya mereka sudah ngomong ke kita bahwa bro kalian yang menang. Dan mereka tahu itu kok. Jadi ya kan semuanya sebenarnya percaya survei. Ya. Tapi karena urutan buncit sama urutan kedua akhirnya nggak percaya. Dan mereka yang ngomong Bang, kita nggak pernah ngomong ya. Mungkin pernah si Bang Kodari yang katanya kemarin ada videonya bahwa dia sudah mensiasati. Saya hadir Bang waktu itu. Acaranya, hadir waktu apa? Waktu yang katanya Kodori. Iya tahu. Yang dia direkam itu kan. Direkam itu. Padahal dia bilang itu kan survei berapa bulan yang lalu. Iya. Untuk DKI itu ya. Untuk DKI waktu itu kami. Jadi bukan nasional ya. Itu ada rapat koordinasi khusus relawan di DKI yang di Golkar. Jadi pembicara pertama itu kalau nggak salah Bang Rosan atau siapa, setelah itu Kodori, terus saya. Ngomong di situ. Saya di situ juga jadi pembicara ketiga atau setelah Nusron kalau nggak salah. Saya jadi pembicaranya. Dan memang Bang Kodori melampirkan gitu loh di screen itu, ini loh hasil survei. Dan itu survei orang. Survei orang Bang. Jadi karena saya tahu, saya Kodari kan udah jadi 5 kali 6 kali dengan saya. Dia tuh udah nggak bersurvei lagi. Indobarometernya udah nggak lagi melakukan survei. Jadi tapi dia membuatkan survei dari surveyor yang kredibel, itu yang dia bacain. Terus ada satu lagi Bang yang disamakan waktu acara pidato kemenangan Prabowo Gibran di Istora. Iya. Bahwa udah disetting duluan. Saya berani bersaksi bahwa acara itu baru kita tentukan 2 hari sebelum tanggal 14. Itu pun udah mengintip hasil survei ya? Iya. Yang memang jadi survei waktu itu kan udah hampir satu putaran semua kan? Jadi pidato kemenangan itu Bang, selain di Istora, itu ada beberapa tim yang mempersiapkan. Ya kan, yang di Istora itu
Nusron Wahid sama Amin, terus dan Ya, yang ada saya. lain-lain, anak abang juga. Terus yang di Bidakara ada beberapa teman dari Projo lah ya kan, Budi Ya. Ari. Terus yang di Sarina bang, Hmm. nah itu ketua TKN ya, kalau nggak salah sama tim Fantanya lah. Tim Fanta. Tapi akhirnya yang dua ini nggak jadi, semua digabung ke Istora. Dan malam sebelum pencoblosan tanggal 13 itu saya masih di Istora Nyiapin. mempersiapkan sama teman-teman sampai jam 2 pagi. Ya. Setelah itu saya pulang, besok saya nyoblos di Jakarta Barat, langsung saya ke bandara menjemput Mas Gibran Hmm. di Solo. Nah, setelah dari Solo baru kami ke hotel. Dari hotel setelah landing di Jakarta ke hotel, habis itu ke rumah Pak Prabowo, baru bawa Pak Prabowo dan Mas Gibran ke Istora. Jadi ceritanya begitu. Jadi tuduhan kalau wah udah di set kemenangannya, angkanya udah ditentukan, sehingga acara masa sih pagi nyoblos, quick count berjalan ya kan, sorenya malamnya sudah dilakukan. Itu sebenarnya kan ada persiapannya memang kan ya? Iya, kan kalau mereka nggak mau ada quick count, mereka gugat dong, jangan ada quick count. Iya. Ini sekarang KPU aja membolehkan, gitu loh. Hanya memang secara formal ya. enggak gitu loh. Harusnya mereka dari awal itu, kalau mereka lebih cerdik dari kita bang, semua itu survei dilarang, quick count dilarang, semuanya terus apa yang Nggak ada yang kontrol juga ya. iya. Quick count itu kan bagus untuk mengontrol Kan mereka juga bikin survei. survei. Dan mereka juga bikin quick count sebenarnya. Iya. Dan mereka udah tahu hasilnya. Ya. Tapi kenapa sekarang mereka mengingkari? Wallahu alam. Ya itulah, Pak Mahfud sendiri bilang, pasti yang akan menuduh kita curang, menggugat dan sebagainya, orang yang kalah bang. Makanya kita ini kan pemenang, tapi kita juga nggak jumawa, kita juga Jangan nggak euforia, merangkul, ya. gitu loh. Ya. Tapi ya tolong juga pihak yang kalah ini lebih bijaksana, lebih wise untuk bangsa kita. Ya, saya ada di Istora karena saya jadi salah satu moderator Ya, dari talk show. Jadi, ya itu suara itu adalah. Saya nggak tahu banyak. Wah, bagaimana mungkin kalau nggak dipersiapkan acara sebesar, saya lihat itu luar biasa yang datang ya, yang datang. Jadi memang kalaupun dipersiapkan mungkin iya, karena udah membaca hasil survei yang menang sekali Bang, putaran, betul jadi kan ya? keputusan acara di Istora itu tanggal 13 jam 7 malam. Kebetulan saya di TKN di Sriwijaya. Tinggal satu malam dong. Iya. Hmm. Hanya memang kita udah siapkan kan IO, panggung apa semua kan tinggal telepon aja. Tinggal Bang. telepon. Udah di set lah. Ya. Jadi jam 7 malam itu saya bersama ya semua lah Nusron, si Amin dan Linse, teman-teman di Idrus di TKN itu, kita di Sriwijaya sambil kita ini nama-namanya Bang Helmi, moderator, apa Grace Natali lah, inilah Samara, Samara segala macam, itu kita bicarakan pas jam 7 malam itu. Ya. Besok, dan ini kita sudah sering lakukan yang kayak begini ya. Selama belusukan Mas Yang Gibran. dadakan gini mah biasa lah ya. Udah biasa. Bos saya ini IO, Pak. Saya IO cukup besar lah ya. Pernah pegang SEA Games, pernah pegang PON gitu ya. Pegang event-event gitu. Kalau cuma di Istora, kasih waktu Kecil 12 jam beresnya itulah. Iya, Iyalah. nggak banyak juga yang. Nggak banyak juga lah. Kan kita asal pakai supplier-supplier yang profesional ya. Paling kalau nggak salah kemarin itu 5.000 orang kali ya, nggak, atau 10.000 lah. Wah, tapi luar biasa. Luar itu. biasa. Sampai saya sulit keluar itu. Iya. Ya memang ada yang mengatakan, saya kan pernah pilkada 3 kali ya. Dengan diumumkan kita menang itu akan melemahkan apa penjagaan suara bagi lawan itu ya. Memang itu yang juga mereka kritisi. Jadi waktu itu memang sebenarnya yang mau datang lebih banyak, tapi kan mereka pada menjaga TPS sama kotak suara. Tapi fenomena ini 2014, 2019 waktu pemenangan Pak Jokowi juga sama. Tapi waktu itu Pak Jokowi nggak hadir, kita di Bundaran HI. Tahu-tahu semua orang di Bundaran HI aja. Tumplek. Oke, Bang Silves, mungkin ada closing statement. Bagaimana kita menyikapin? Karena saya bukan apa-apa, saya concern banget ya.
Bukan karena saya ada di 02, saya dituduh, wah Pak Helmi udah nggak netral lah, iyalah. Saya umur 60 saya menentukan sikap saya gitu. Karena saya punya idealisme juga. Karena saya mau Indonesia ke depan tuh lebih baik. Bukan jalan di tepat, bukan mundur. Ya, jadi saya dituduh berpihak iyalah. Iya. Ya, jadi emang salah kalau saya mengambil posisi. Dan saya akan bertanggungjawabkan. Saya akan bertanggungjawabkan. Ya, saya akan bertanggungjawabkan juga ke semuanya. Jadi menurut saya udahlah. Ya, kalau saya boleh mengatakan Ramadan sebentar lagi lah. Ya kan, mari kita elit-elit bangsa, orang-orang pintar, mari kita duduk bareng. Ya, pemilu udah selesai. Kalau ada kecurangan silakan adukan. Ya, ada di MK, ada di Bawaslu kan, Pak Bawaslu. Ya, silakan lakukan ke sana. Yang di DPR mau hak angket juga silakan. Ya, kalau nggak salah ada beberapa pakar mengatakan termasuk Pak Jimli, hasil di DPR itu kalau mau dijadikan kan harus diadukan lagi ke MK kan? Iya. Dan itu prosesnya panjang banget. Iya. Dan setelah disetujui oleh MK pun balik lagi ke DPR, panjang banget. Ya, jangan-jangan kalau isu pemakzulan Pak Jokowi udah selesai juga kali bulan Oktober. Iya. Berbulan-bulan Apa yang itu. mau dimaksulkan juga. Iya, kalau mau dimakzulkan. Jadi menurut saya, maaf, kita boleh berbeda tapi saya sangat menghargai perbedaan. Saya punya talk show 01, 02, 03 dan kita saling menghargailah. Saya nggak perlu sebut judul acara saya gitu karena nggak harus juga lah, kita dengan saudara juga kadang berbeda. Tapi mari kita saling menghormati. Betul ya Bang ya? Siap. Gak ada gunanya lagi lah saya sebagai pebisnis sudah 6 bulan ini nggak nyari duit ini. Iya. Banyak orang tahan gitu untuk investasi, untuk habis-habisan. Ya. Dan terbukti juga ya begitu Gibran sama Prabowo menang kemarin sekali putaran. Ya. Harga IISG kita tuh langsung naik tuh. Siap. Jadi kepercayaan masyarakat internasional itu, ini pemenang yang ditunggu nih. Dan berhentilah kita saling gosok, saling fitnah. Setuju gak Bang Silves? Saya sangat setuju Bang. Jadi memang ini the game is over. Ya. Ya kan? Ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi dan tidak ada kecurangan yang terstruktur. Ya kalaupun ada silakan buktikan kan Ya, begitu. sistematis dan masif. Ya. Kalaupun ada silakan buktikan. Nih, salurnya ada kok. Tapi kami berharap kepada paslon 01 dan 03, marilah kita bijak memberikan informasi dan opini yang menyejukkan untuk bangsa ini. Bangsa. Gitu. Jadi Setuju. jangan sampai kita gontok-gontokan dengan hal yang sebenarnya pepesan kosong ini kalau kita lihat udah selesai. Kecuali marginnya tipis ya. Ya, kecuali misalnya di 3%, kan ada margin of error benar, ya kan? Atau 5%. Ini sangat jauh gitu loh. Ya. Ya kan? Dan ya kalau memang masih belum percaya ya silakan belusukan dan cari fakta di tiap-tiap TPS gitu loh. Apakah benar rakyat memberikan suara yang baik buat 01, 03 atau memang sekarang ini kan sudah ada PSU ulang. Ya. Ternyata yang menang 02 juga. 02 juga. Gitu. Jadi saya pikir marilah kita memberikan kesejukan buat bangsa ini. Bangsa ini harus berjalan, harus maju ke depan buat anak cucu kita. Itu yang paling penting. Simpati juga lah ya teman-teman yang jaga di TPS gitu udah Iya, capek kita juga harus berterima kasih kepada KPU, DKPP, Bawaslu, TNI, Polri. Termasuk saksi dari 01, 02, 03. Iya, semua capek. Ada yang kecapean juga kan, ada yang meninggal juga itu. Dan anggaran lah, mari kita nge-save anggaran lah. Siap. Ya, mari kita berdamai. Dan kita udah membuktikan dulu 01, 02 Pak Jokowi, Pak Prabowo akhirnya berangkulan dan bersinergi. Iya. Ya, jadi menurut saya itulah bangsa kita. Yang sudah ya sudah. Ya Anda boleh fight, saya pun fight habis. Begitupun saya ternyata belum rezeki saya di sana, saya berusaha untuk legowo. Padahal saya tahu tuh kecurangannya banyak banget. Udahlah, urusanku banyak juga Bang Silves. Apalagi saya akan dapat banyak ini nih, amanah dari beliau. Baik, terima kasih banget. Terima kasih abangku. Masih ada yang mau disampaikan, closing statement? Saya pikir ya itu tadi, marilah kita sama-sama saling bijaksana, saling berangkulan untuk membangun bangsa kita buat anak cucu kita. Amin. Agar Pancasila tetap ada, NKRI tetap utuh. Itu Bang. Baik, itulah wawancara saya dengan Sylvester Matutina. Jadi beliau adalah ketua dari salah satu relawan yang mendukung Pak Jokowi dari dulu, yang dilanjutkan dengan Prabowo
Gibran ya, dan semoga ya itulah, saya berkepentingan banget. Capek juga ada ribu-ribu terus lah ya. Jadi mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Semoga pesan ini sampai. Ya bukan karena saya di 02. Ya bukan itu. Jadi saya di 01, 03 pun saya kan 3 kali kalah pilkada, dan kemarin juga pileknya belum berhasil. Biasa aja tuh. Tapi waktu saya bertarung, saya fight habis-habisan. Kalau udah ya udahlah. Waktu kalah saya wagub pertama kali Bang, kalahnya cuma 2-3%. Ke MK pun kita tidak. Ya jadi menurut saya ya udahlah. Ya mari kita betul-betul jujur bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kepentingan rakyat. Bukan lagi untuk kepentingan individu atau pribadi. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.